Jadi cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial murni saat ini yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Jokowi memang sepertinya kurang belajar tentang sistem pemerintahan dengan baik, kata dia. Cawe-cawe itu artinya campur tangan, intervensi, dan obok-obok. Jadi tidak sepantasnya seorang kepala negara dan kepala pemerintahan itu cawe-cawe kalau itu dikaitkan dengan agenda untuk memenangkan calon tertentu. Mana bisa Presiden Jokowi kemudian mendikte, kemudian mereka ini harus mengikuti apa yang sudah dia lakukan. Orang nggak paham pastinya ya. Tidak belajar tentang sistem pemerintahan presidensil dan ketatanegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya ingin membahas mengenai satu hal yang terkait dengan cawe-cawe ini dalam perspektif Ubedillah Badrun. Jadi Ubedillah Badrun itu mengatakan bahwa ada 3 kesalahan Jokowi dalam hal cawe-cawe. Apa itu? Coba kita lihat, dan ini juga penting bagi kita untuk pengetahuan sekaligus untuk mengukur sejauh mana sesungguhnya masing-masing kita memiliki pengetahuan yang solid terhadap cawe-cawe ini. Tapi the first thing, kesalahan Jokowi adalah dia mengungkapkan istilah ya yang multi tafsir, ya, multi interpretasi. Siapapun boleh menafsirkan cawe-cawe itu apa, baik itu makna leksikal maupun makna gramatikalnya. Secara leksikal cawe-cawe itu ya ikut membantu. Secara konteks, secara teks, tapi secara konteks cawe-cawe itu seperti apa? Kadang-kadang cawe-cawe itu lebih dilihat sebagai konteks yang negatif. Jadi gitu ya Sobat RH sekalian. Coba bacakan apa yang dikatakan oleh Ubedillah Badrun dan kemudian kita akan bahas. Ya tentu Ubedillah Badrun itu adalah orang yang kritis pada pemerintahan Presiden Jokowi seperti juga RH Channel ini. 3 kesalahan Jokowi soal cawe-cawe pada Pilpres 2024 versi pengamat dari UNJ. Tempo.co Jakarta, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengungkapkan 3 kesalahan mendasar dari jalan pikiran Presiden Joko Widodo alias Jokowi kala menyatakan tak akan netral ikut cawe-cawe dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Pernyataan itu dilontarkan Presiden saat bertemu dengan para pimpinan media di Istana Negara Senin sore kemarin 29 Mei 2023. Pertama, Ubedillah menilai Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang presiden. Dia menjelaskan presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemilu, kata dia, adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintahan yang mesti ditunaikan sesuai jadwal 5 tahun sekali. Dengan alasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks pemilu, presiden hanya berfungsi untuk menjamin jalannya pemilu sesuai agenda dan azas dan prinsip-prinsipnya, kata Ubedillah dalam keterangannya Selasa. Secara moral politik kenegaraan, kata dia, posisi presiden melekat sebagai pemimpin aparatur sipil negara ASN. Jika ASN diwajibkan netral, maka presiden mestinya menjalankan fungsi lebih moralis dibandingkan ASN. Itulah yang disebut salah satu ciri negarawan. Jika presidennya sudah cawe-cawe dalam pemilu, maka seluruh ASN berpotensi besar tidak akan netral. Bahkan bisa jadi TNI Polri juga ikut tidak netral. Ini berbahaya, kata dia. Kesalahan kedua, kata Ubedillah, adalah pemahaman Jokowi ihwal praktik politik kenegaraan saat ini.
Ubedillah menyebut Presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY serta Megawati Soekarno Putri sudah mencontohkan bahwa urusan pencapresan berada di tangan partai politik. Ubedillah menyebut kesalahan Jokowi dalam konteks tersebut adalah sibuk membuat koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, RI 1 ini disebut Ubedillah sibuk mengurusi musyawarah rakyat musra yang digelar Projo. Cukup partai politik yang sibuk urusan capres-cawapres, bukan presiden, kata dia. Kemudian Ubedillah menyebut kesalahan ketiga Jokowi adalah masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan Soeharto. Dia menjelaskan rezim Soeharto menjalankan pemerintahnya dengan dipandu oleh garis-garis besar haluan negara yang dibuat MPR sehingga ada rencana pembangunan 5 tahunan dan jangka panjang 25 tahunan. Kala itu Ubedillah menyebut masa periode presiden tidak dibatasi sehingga jalannya negara bisa dibayangkan 25 tahunan oleh satu visi pemerintahan saja. Adapun saat ini Ubedillah menyebut Indonesia menggunakan sistem presidensial murni sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat dan jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan merupakan otoritas presiden yang dipilih. Jadi cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial murni saat ini yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Jokowi memang sepertinya kurang belajar tentang sistem pemerintahan dengan baik, kata dia. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Saya harus cawe-cawe, kata Presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka. Sinyal Jokowi akan ikut campur dalam memenangkan calon tertentu dalam Pilpres 2024 sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Presiden kerap memberikan dukungan terhadap 2 dari 3 calon yang kemungkinan akan bertarung. 2 calon tersebut adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan diusung oleh PDIP dan P3 serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada 26 November 2022 misalnya, Presiden melontarkan sinyal dukungan kepada Ganjar di hadapan ribuan relawannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyatakan kriteria pemimpin yang layak dipilih. 2 kriteria tersebut adalah berambut putih dan memiliki banyak kerutan di wajahnya. Sinyal itu dianggap dukungan terhadap Ganjar karena memiliki 2 ciri fisik tersebut. Sinyal dukungan Presiden kepada Prabowo Subianto terlontar jelas saat keduanya menghadiri acara hari ulang tahun Partai Perindo 7 November 2022. Saat itu Presiden bercerita soal pengalamannya menjabat sebagai Wali Kota Solo 2 periode, lalu Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun dan memenangkan 2 kali pemilu presiden. Menurutnya pemilu 2024 menjadi giliran Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ujar Jokowi saat itu yang langsung disambut dengan riuh tepuk tangan peserta yang hadir. Jokowi juga dinilai sempat berupaya menduetkan Ganjar dan Prabowo saat mengajak keduanya panen padi di Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada awal Maret lalu. Akan tetapi rencananya tersebut kandas setelah PDIP dan Gerindra sama-sama menolak opsi untuk mengisi posisi cawapres. Kedua partai berkeras bahwa calon mereka harus duduk sebagai capres. Ya, sahabat era sekalian, kalau kita bicara tentang cawe-cawe, memang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dan dilakukan oleh Jokowi dengan apa yang dikatakan oleh Sekretariat Negara, oleh orang-orang di sekitar Jokowi yang ingin menerjemahkan cawe-cawe sebagai sebuah kata yang benar, yang legitimate. Padahal menurut Ubedillah Badrun nggak bisa. Presiden nggak boleh lagi cawe-cawe. Presiden itu satu, saya ulangi ya, yang saya ingat, satu, bahwa dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, Pilpres itu adalah urusan partai politik. Yang ketiga, bahwa periodisasi sekarang ini adalah sistem presidensial murni, di mana pembangunan itu diserahkan kepada presiden yang terpilih. Tidak bisa Presiden Jokowi mendikte siapapun presiden terpilih untuk mengikuti apa yang dia sudah buat. Karena ya presiden yang baru belum tentu melihat itu adalah hal yang terbaik atau hal yang baik. Jadi tidak boleh kemudian membelenggu presiden terpilih dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Makanya Presiden Jokowi harusnya kalau dia mau membuat sesuatu, pastikan itu selesai maksimal dalam 2 periode. Jangan meninggalkan PR-PR yang membuat pemerintahan yang baru kemudian menjadi kelabakan. Contoh ya PR IKN. PR IKN itu luar biasa, membuat pemerintahan jadi kelabakan bisa. Karena menyedot anggaran yang luar biasa sampai 500 triliun. Padahal APBN kita sendiri ya cuma 3.000 triliun. Artinya 1/6 APBN itu harus digelontorkan. Walaupun kita tahu gelontorannya tidak sekaligus ya, tetapi ini berjangka ya dalam beberapa tahun. Tapi sekali lagi itu bukan hal yang biaya yang kecil. Jadi sahabat era sekalian,
kalau kita bicara tentang cawe-cawe itu ada makna yang denotatif, ada makna yang konotatif. Makna denotatifnya cawe-cawe adalah urun rembuk atau ikut membantu. Tapi makna konotasinya itu negatif, buruk. Cawe-cawe itu artinya campur tangan, intervensi, dan obok-obok. Jadi tidak sepantasnya seorang kepala negara dan kepala pemerintahan itu cawe-cawe kalau itu dikaitkan dengan agenda untuk memenangkan calon tertentu. Ya, itu tidak memberikan contoh baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, sebagai kepala ASN. Jadi kata Ubaidillah Badrun tadi, kalau ASN saja diharapkan netral termasuk TNI dan Polri, Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara harus lebih mencontohkan lagi, yaitu menyerahkan soal pencapresan kepada partai politik dan ketua-ketua umum partai politik serta elit-elit partai politik. Harusnya begitu. Dan sebagai primus inter pares, dia menjaga agar jangan sampai pemilu itu membuat bangsa terbelah, pemilu itu kemudian membuat perpecahan dan lain sebagainya. Jadi dia menjaga boundary-nya. Bayangkan kalau dia punya agenda untuk memenangkan Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo misalnya, maka apakah tidak ASN akan ikut serta? Apakah TNI, Polri, dan BIN juga tidak akan ikut? Coba cek di masa lalu. Apakah ada yang namanya netralitas institusi tersebut ketika incumbent mencalonkan diri? Tradisi kita, Sobat Era sekalian, jangankan dipancing, tidak dipancing pun, institusi-institusi negara dan ASN itu sering terjebak dalam dukung-mendukung. Terutama mereka akan mendukung incumbent. Kalau incumbent kalah, mereka akan dukung mereka yang menang. Karena itulah cara mereka untuk bertahan atau menaikkan jabatan mereka. Dan ini menurut saya menjadi tidak sehat dalam demokrasi kita, ya. Oke, kita coba bacakan komentar. Dan jangan lupa, seperti dikatakan Ubaidillah Badrun juga, bagaimana nanti jalannya pemerintahan, jalannya negara 5 tahun ke depan, ya serahkan kepada presiden terpilih. Presiden Jokowi tidak boleh mendikte, karena ketika nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Jokowi menjadi masa lalu, masa depannya adalah presiden yang terpilih. Mana bisa Presiden Jokowi kemudian mendikte, kemudian mereka ini harus mengikuti apa yang sudah dia lakukan. Orang nggak paham pastinya, ya. Tidak belajar tentang sistem pemerintahan presidensil dan ketatanegaraan. Kalau misalnya dia ingin cawe-cawe behind the scenes, ya itu tidak mungkin bisa dibenarkan, tidak diformalkan. Tapi kalau itu terjadi, ya kita tahulah dalam banyak hal memang yang namanya backdoor, di belakang pintu terjadi transaksi apapun, ya, baik antara mereka yang menjabat maupun antara mereka yang menjabat dan mereka yang di luar pemerintahan. Sobat sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, ya. Mudik bukan pulang kampung. Apa tuh? Dulu, ya. Maklum ijazahnya, oke. Bang Refli minta bocoran wakilnya Pak Anies dong. Wakilnya Pak Anies kalau menurut polling RH ya AHY. Kalau menurut polling RH, ya. Saya ada yang mengejek katanya. Polling RH itu seolah-olah hanya boleh diikuti oleh pendukung Anies saja. Enggak, ini polling yang terbuka, ya kan? Dan kita tidak bisa menyetir, ya kan? Siapa yang akan terpilih? Kalau berani ya bikin juga dong polling. Bisa enggak ada polling yang diikuti lebih dari 100.000 orang dan nanti kita lihat siapa yang menang. Gitu dong, ya. Jangan cuma berisik doang. Saya tahulah siapa yang saya sindir, tapi saya nggak mau menyebut namanya, ya. Mudah dipahami, Pak Jokowi tak akan paham. Kemudian ojo ngono cah SD juga Pak D kan jadi raja sekarang. Bukti ini ya cawe-cawe. Kenapa pada banyak yang diam, ya? Padahal udah jelas itu sangat salah. Bilang demi bangsa dan negara pula memecah belah namanya. Kemudian harap dimaklum presiden gak ngerti apa-apa. Dijelaskan begini kira-kira ngerti gak dia, ya? Wah kakak kerjanya Anies ngapain apalagi nih, ya? Jokowi itu ngajak bubar NKRI, dia meraja-raja di kerajaan milik nenek moyangnya. Pemimpin seperti itu sudah tidak layak untuk diikuti, apalagi ucapannya yang membuat gaduh. Kemudian wakakak, banyakin nonton berita bro, fakta kerja dan prestasinya banyak. Oke. Ya orang selalu berdebat, ya. Apakah Jokowi ini presiden yang berhasil atau tidak? Kalau 10 tahun dia tidak melakukan apa-apa juga aneh. Jadi dia 10 tahun. Nah, makanya ketika ada bicara tentang panjang jalan,
Ternyata SBY lebih banyak membangun jalan dibandingkan Jokowi. Kalau jalan tol iya. Kemudian Jokowi kayaknya bingung siapa yang dia yakini untuk dijadikan pelindung setelah lengser. Padahal orang yang di-endorse itu belum tentu pasti mengamankan dia ketika sudah jadi presiden. Ngapain ngurusin Jokowi lagi kan? Ya itulah yang harus dia pahami, sahabat era sekalian. Bahwasanya dia tidak bisa memaksakan atau mengontrol presiden yang akan terpilih nanti. Ya sekarang Ganjar nurut, Prabowo nurut. Tapi besok kalau Jokowi cawe-cawe, nah itu cawe-cawe bener. Jadi cawe-cawe itu begini. Ada presiden baru, lalu Jokowi pengen ngatur-ngatur, ikut-ikut. Nah itu namanya cawe-cawe. Nah itulah yang namanya cawe-cawe. Tapi kalau dia primus inter pares, dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak saja tidak tepat menggunakan istilah cawe-cawe, tapi juga tidak boleh. Ya, oke. Masa presiden cawe-cawe? Cawe-cawe itu, ya, biasanya kita gangguin orang, ya, bantu-bantu. Ini presiden tuh orang nomor 1 di Republik ini, masa dia bantu-bantu? Ya, dia harus memastikan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Nah, itulah tugasnya. Memastikan pemilu jujur dan adil. Jadi bukan memastikan siapa yang akan dia menangkan. Itu yang namanya cawe-cawe. Tapi memastikan pemilu secara jujur dan adil. Oke, kita lihat polling juga sebelum kita akhiri soal cawe-cawe ini. Polling yang terakhir yaitu polling mengenai apa ya? Nah, mana yang Anda percaya soal cawe-cawe Jokowi? Ya, nih. Mana yang Anda percaya soal cawe-cawe Jokowi? 60.000 yang voting ingin memenangkan capres jagoannya 93%, ingin pemilu jujur dan adil 7%. Coba bayangkan. Jadi paling tidak orang lebih percaya bahwa cawe-cawe itu artinya ingin memenangkan jagoannya, bukan ingin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dikatakan interpreter cawe-cawe istana, ya. The interpreter of cawe-cawe from the presidential office. Jadi cawe-cawenya itu, ya. Sobat era sekalian, itu saja. Nanti kita akan update lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.